Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara yang dimana itu menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk kesatuan yang utuh. di sini kita akan perkenalan. Nama saya Wisnu Jaga Saputra dengan NIM 068. Nama saya Fatia Kemalia dengan NIM 57. Saya Ibu Rahayu dengan NIM 87. Saya Arya Madipani dengan NIM 82. Guys, kalian pernah dengar tentang wawasan Nusantara nggak sih? Itu materi yang mau kita bahas kan ya? Iya, aku sempat baca-baca sih. Ternyata penting banget ya buat kita, apalagi warga negara Indonesia, negara kepulauan. Tapi jujur ya, dulu aku kira wawasan Nusantara itu cuma teori doang. Setelah dipelajari, ternyata ini tuh cara pandang kita buat melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Daripada kita bahas hal ini dulu, mending kita bahas dari awal aja, biar yang nonton juga ngerti. Jadi gini, wawasan Nusantara itu cara kita memandang Indonesia sebagai negara kepulauan yang super luas dan beragam. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya intinya kita harus lihat Indonesia sebagai kesatuan, bukan terpisah. Karena kalau nggak ada cara pandang kayak gitu, bisa kacau, bisa mudah terpecah kitanya. Keren dari wawasan Nusantara itu konsep persatuannya. Banyak negara luas, tapi jarang yang punya keberagaman sebanyak kita. Betul, makanya wawasan Nusantara penting buat jaga rasa kebersamaan, biar kita nggak gampang kepecah cuma gara-gara beda suku, bahasa, atau budaya. Kalau tujuannya sendiri, jelas buat nyatuin bangsa supaya semua daerah dari barat sampai timur bisa merasa bagian dari Indonesia. Terus wawasan Nusantara juga jadi pedoman, misal dalam politik, ekonomi, atau sosial budaya. Bahkan pertahanan, semua harus mengutamakan kepentingan bangsa. Makanya kalau lihat perbedaan pendapat, beda adat, beda cara hidup, itu wajar. Tapi wawasan Nusantara yang bikin kita tetap satu. Setuju, jadi ibaratnya ini fondasi biar Indonesia tetap berdiri kokoh. Sekarang biar makin jelas, kita ajak ngobrol narasumber kita. Ya sekarang biar makin jelas, jadi kita ajak ngobrol kali ya. Di sini ada narasumber dengan nama. Halo, aku Natala dari Sobek, aku dari Prodi Biologi. Oke, jadi di sini aku mau tahu nih, menurut kamu, kenapa wawasan Nusantara itu tetap penting di zaman sekarang yang serba digital? Kalau menurut aku, karena kita makin lama makin bertambah besar, hari makin hari, menurut aku karena era globalisasi ini jadinya kita sebagai manusia itu kurangnya pemahaman tentang budaya lokal. Gitu dulu ya. Kalau gitu, menurut kamu apa sih tantangan terbesar generasi muda dalam menerapkan wawasan Nusantara ini? Kalau menurut aku pribadi, tantangannya itu ada dua. Yang pertama, karena kita kurang bijak dalam bermedia sosial. Terus yang kedua, kurangnya kita memahami tentang sejarah budaya Indonesia. Jadi karena dari media sosial tersebut, kita sebagai generasi muda itu kadang suka terlalu mentah-mentah tentang budaya luar. Terus menurut kamu nih, saran apa sih yang bisa diterapkan di generasi muda sekarang ini? Kalau menurut aku pribadi, harus mulai menghargai satu sama lain secara pertemanan. Terus yang kedua juga harus bijak dalam bermedia sosial, nggak terus-terusan kayak menerima mentah-mentah tentang budaya luar gitu. Banyak keren banget ya teman-teman. Masih banyak ya untuk Kak Nata. Oke, sama-sama. Jadi dari pembahasan dan wawancara tadi, kita dapat memahami bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang yang harus terus dijaga oleh seluruh warga negara, terutama di generasi muda. Nah, jadi terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.